Di video ini saya mau menjelaskan mengenai patch note yang ada pada tes server Cina. Oke, yang pertama Kahli. Kahli di buff lagi. Konsumsi mana skill 1 yang sebelumnya 100 hingga 150 sekarang menjadi 80 di setiap levelnya. Kemudian movement speed skill 2-nya ditingkatkan. Dari yang sebelumnya 75 hingga 175, sekarang menjadi 75 hingga 200. Dan ultimate-nya juga ditingkatkan, yaitu pada base damage dan scaling itemnya. Oh iya, konsumsi mananya juga dikurangi. Yang kedua, Illumia. Illumia di-adjust. Cooldown dari skill satunya diubah dari yang sebelumnya 3 detik di semua level, sekarang menjadi 4 detik di level awal, lalu 3 detik di level akhir. Kemudian yang ketiga, Kira. Kira di-adjust. Base damage serta scaling dari skill 1 yang melompat gini itu ditingkatkan. Kemudian ultimate-nya, bonus movement speed dari ultimate-nya dari yang sebelumnya 40% sekarang menjadi 30%. Tapi cooldown-nya lebih singkat. Dari yang sebelumnya 60, 50, 40, sekarang menjadi 40, 35, dan 30. Ya, yang saya jelaskan tadi adalah update pada tanggal 23 Juli. Nah, lalu pada 27 Juli itu update lagi. Yang pertama, Lavil. Slow dari skill 2-nya dipindah ke skill 1. Setelah skill 1 digunakan, maka basic attack-nya menimbulkan slow sebanyak 5%. Bisa di-stack hingga 5 kali. Skill 2. Karena slow-nya dipindah di skill 1, maka mekanisme slow dan critical itu dihapus. Mekanisme imunnya juga di-adjust. Yang sebelumnya 1,5 detik imun damage dan CC, sekarang menjadi 3 detik imun CC. Di saat yang sama, dia mendapat shield dan movement speed sebesar 30%. Dan ini imun slow, makanya warnanya biru ini. Ketika berhasil menangkis CC, shieldnya hilang dan movement speednya kembali normal. Yang kedua, Hayate. Sekarang pasif skillnya tidak bisa memantul pada hero, tapi masih bisa memantul ke unit lain. Jadi ketika berdekatan seperti ini, kalau nargetin hero itu akan memantul ke creep. Tapi kalau nargetin creep itu tidak bisa memantul ke hero. Kemudian skill 2. Pemicu jaraknya yang sebelumnya 5 meter sekarang menjadi 6 meter. Ada juga perbaikan bug, yaitu pada visualnya itu tidak sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Yang ketiga, Telanas. Sekarang pasifnya tidak terpicu oleh teman satu tim lagi. Meskipun tidak ada teman di sekitar, pasifnya akan langsung aktif. Namun peningkatannya disesuaikan. Dari yang sebelumnya 8%, sekarang menjadi 3,2%. Bertambah 0,2% setiap naik level. Jadi ketika level maksimal itu mendapat 6% peningkatan attack damage. Skill 1, bonus damage-nya di-adjust, tapi slow-nya dihilangkan. Mekanisme cooldown-nya diubah, jadi kayak skill-nya Arthur. Jadi nungguin kelar dulu baru masuk cooldown. Skill 2, slow-nya ditingkatkan pada level akhir, yaitu sebesar 60%. Dan ketika mengenai musuh itu mendapat akselerasi sebesar 30%. Akselerasi ini tidak bergantung pada banyaknya hero lagi. Kalau sebelumnya kan semakin banyak hero maka akan nambah tuh. Nah sekarang enggak. Skill 3, damage dan kontrolnya tidak dipengaruhi jarak lagi. Ketika lagi nge-cast terus kena stun atau CC, maka akan masuk cooldown 3 detik.
Ya mirip-mirip sama mekanismenya Malok lah. Violet, interval basic attack-nya dikurangi. Jadi interval tuh kayak jeda sebelum memulai basic attack. Gimana ya? Ya kayak gini lah. Pasif. Sekarang, ketika melakukan skill 2 atau skill 3 pada hero, itu tidak akan mengurangi cooldown dari skill 1. Gak tahu nih, nanti kedepannya bakalan seperti apa. Skill 1, akselerasinya disesuaikan. Dari yang semula 50%, sekarang menjadi 40% di level awal dan 80% di level akhir. Setelah menggunakan Enhanced Basic Attack selanjutnya tidak lagi mendapat pengurangan. Kemudian durasinya sedikit lebih cepat, sama ada beberapa penyesuaian di bagian jarak dan animasi. Skill 2, jaraknya ditingkatkan sebesar 2 meter. Skill 3, cooldownnya bertambah dan mekanismenya sama kayak Telanas tadi. Kalau kena CC bakal masuk CD 3 detik. Jarak ngecastnya ditambahin 0,5 meter. Sama ada perbaikan pada ultimate-nya. Zuka. Skill satunya lebih lebar 0,5 meter. Skill 2, Enhanced Basic Attack-nya disesuaikan. Dari yang sebelumnya stun, sekarang menjadi slow. Yorn ini mendapat revamp, jadi skill setnya ngikutin hero yang ada di KOG. Jadi skill 2 dan skill 3-nya ditukar. Pasif. Sekarang jadinya 3% max HP target dan bertambah 1% untuk setiap 200 attack damage. Ini bisa kritikal, tapi tidak ada lagi true damage. Skill 1, stunnya diubah menjadi slow. Skill 2, ini perbandingannya dengan ultimate ya. Damage-nya disesuaikan dan cooldown-nya juga disesuaikan. Apabila ada musuh di depan, maka akan mengakibatkan knockback dan stun. Skill 3, ini perbandingannya dengan skill 2-nya. Damage-nya ditingkatkan, sekarang base damage-nya jadi 500 dan scalingnya 75% attack damage. Cooldown-nya juga lebih lama, jadi 40, 30, dan 20 detik. Kemudian Florent, pasif, regen sama damage-nya disesuaikan. Skill satunya di nerf, skill 2-nya di adjust. How careless we could be.